Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada manusia. Istimewanya lagi, beliau adalah manusia kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga saat ini. Sebagai manusia yang paling dicintai, Allah senantiasa menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad SAW penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Namun, itu mudah saja untuk Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah. Bahkan beberapa di antara jarang kita ketahui. Kisah apa saja yang dimaksud? Berikut kisahnya. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah menarik pertama yaitu berasal dari kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah SAW mengetahui tentang batu tersebut, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahui sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kisah tangis tiang masjid dari batang korma. Kisah unik dan menarik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang korma. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Kisah batu Hajar Aswad. Kisah yang ketiga adalah batu Hajar Aswad. Sebagai kaum muslimin, kita tentu setuju apabila Hajar Aswad disebut sebagai batu yang paling mulia di antara segala batu yang ada di muka bumi ini. Namun meskipun demikian, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang menganggap batu itu sakti, apalagi sampai meminta kesembuhan kepadanya. Oleh sebab itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an saat menciumnya di hadapan para kaum muslimin, beliau berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak memiliki mudorot dan tidak pula memberikan manfaat. Jika seandainya aku tidak melihat Nabi SAW, tentu aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Pada saat umat muslim melaksanakan ibadah umroh atau haji, banyak kita lihat di antara mereka yang mencium batu Hajar Aswad. Adapun hukum dari mencium batu ini hanyalah sekedar mengikuti sunnah Rasulullah SAW saja, bukan untuk maksud lainnya seperti menyembuhkan penyakit, memurahkan rezeki, dan dugaan-dugaan kurapat lainnya. Kisah pohon yang berjalan kepada Nabi. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Az-Zakafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW.
Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Kisah ini berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi SAW, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi SAW berkata, jualah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Meskipun mengetahui bahwa untanya dapat berbicara kepada Rasulullah, akan tetapi pemiliknya tidak pernah menyakiti unta tersebut. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadikan bagian dari tubuh unta ataupun kotorannya untuk dijadikan penangkal atau pelaris. Demikianlah informasi mengenai kisah-kisah menarik yang pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Terlihat banyak kisah tersebut. Kita ketahui bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak ada yang menganggap sesuatu itu memiliki kesaktian. Jadi ikutilah jejak Rasulullah dan para sahabat tersebut dalam menyikapi sebuah keajaiban.